Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang isu atau rumor transfer dari Persib Bandung yang semakin hari semakin ramai pemberitaannya di media digital dan juga tentunya di akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang sepak bola Indonesia. Saya sendiri pada saat awalnya membaca berita tentang kemungkinan gabungnya Sadil Ramdhani ke Persib Bandung sangat amat kaget, teman-teman. Kenapa saya sangat amat kaget? Karena menurut hemat saya, skuad Persib Bandung sudah lengkap. Bahkan jika ada pemain baru yang masuk, maka belum tentu pemain baru tersebut akan bisa mendapatkan menit bermain. Karena kita bisa melihat di area pertahanan sudah ada lebih dari 5 pemain yang bisa dimainkan. Di area lini tengah sudah ada lebih dari 8 pemain yang bisa dimainkan. Di lini depan sudah ada lebih dari 5 pemain yang bisa dimainkan. Artinya tentu jika ada pemain baru yang masuk, itu akan memusingkan pelatih dari Persib Bandung, Boyan Hodak. Walaupun tidak tertutup kemungkinan Sadil Ramdhani bisa saja gabung ke Persib Bandung. Karena dari segi kemampuan finansial, kita tahu Persib Bandung adalah klub yang sehat. Jadi ya bisa saja in the last minute Persib Bandung mengontak Sadil Ramdhani dan kemudian membelinya dari Sabah FC atau juga meminjamnya terlebih dahulu sebelum nanti mempermanenkan kontraknya. Tapi kan pada saat memang sebuah tim itu komposisi pemain sudah lengkap, yang dikhawatirkan jika nanti hadirnya pemain baru itu bisa mengganggu komposisi dari tim tersebut. Apalagi seperti yang kita ketahui jauh-jauh hari sebelum Persib memulai latihan mereka untuk bisa mempersiapkan diri mereka agar bisa bersaing di Liga 1 musim depan supaya bisa mempertahankan gelar juara dan juga agar bisa bersaing di kompetisi antar klub Asia. Boyan Hodak sudah memilih pemain-pemain yang dia inginkan. Bahkan pemain terbaru yang gabung itu kalau nggak salah namanya Mailson Lima, pemain kelahiran Belanda yang juga pernah membela timnas Tanjung Verde. Dan kalau kita mencermati komposisi pemain Persib Bandung di lini depan itu sebetulnya sudah full. Ada Ciro Alves, ada Lima, ada David da Silva, ada Dimas Drajat, ada Beckham Putra, ada Febri Haryadi. Mereka lah pemain-pemain yang bisa bermain di depan. Belum lagi ada Ferdiansyah. Kemarin saya baca berita yang sudah cukup luas beredar ya di media digital, di akun-akun media sosial. Saya belum membacanya tadi pagi, tapi saya pikir nanti sebentar lagi akan mulai beredar bahwa Boyan Hodak sendiri telah mengatakan ke awak media kemarin bahwa tidak akan ada tambahan pemain baru di Persib Bandung. Dan tidak akan ada namanya Sadil Ramdhani yang sebelumnya dirumorkan akan diperkenalkan pada saat acara Pesta Rakyat Persib yang akan diselenggarakan nanti siang kan, hari Minggu ya, hari ini ya. Nah jadi saya pikir ini bagus juga Boyan Hodak memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya. Ya, walaupun kita tahu bahwa bisa saja Sadil Ramdhani itu didatangkan untuk menjadi bagian atau menambah kekuatan dari Persib Bandung. Tapi yang dikhawatirkan juga bisa mengganggu nanti setup atau rencana dari Boyan Hodak. Dan kalau feeling saya, semua pemain yang gabung ke Persib Bandung ini semuanya melalui persetujuan dari Boyan Hodak. Kita tahulah dia pelatih yang berhasil membawa Persib Bandung menjadi juara pada saat dia baru bergabung di tengah jalannya kompetisi, walaupun baru beberapa pertandingan. Tapi kan gak mudah. Tapi sekarang kan dia punya waktu untuk mempersiapkan skuadnya. Artinya tentu manajemen dari Persib Bandung memberikan dia kebebasan untuk menentukan pemain-pemain mana yang akan dia pilih. Dan kalau saya melihat sekarang pemain-pemain yang dia pilih, kalau Lima kan saya belum melihat ya permainannya di Persib ya. Tapi pemain-pemain yang dia pilih yang bermain di Piala Presiden kan bagus-bagus semua. Bahkan Tyron permainannya sudah beda total tuh. Tyron sekarang bisa bermain di wing, bisa bermain di tengah juga. Ada Franka juga kan pemain bertahan tuh bersama Nick Kuipers. Jadi pemain-pemain pilihan dari Boyan Hodak ini sebetulnya bagus-bagus. Nah ini yang saya harapkan dari Persib Bandung, bahwa mereka menjadi tim yang memang materi pemain itu merata. Kenapa? Karena tim ini akan mewakili Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Tentu kita inginkan agar klub dari Indonesia, ya klub manapun yang mewakili Indonesia di kompetisi antar klub Asia itu bisa memberikan performa terbaik mereka. Nah saya harus melihat list pemain dari Persib Bandung, kan saya kan tidak menghafalnya ya. Nah kita melihat di tengah saja mereka ada Maklok, ada Rahmat Irianto, ada Deddy Kusnandar, ada Adam Alis kan yang dipinjamkan dari Borneo FC dengan opsi untuk nanti mempermanenkan kontraknya. Ada Matteo Kosijan, betul kan teman-teman? Ada Abdul Aziz. Nah Abdul Aziz ini saya gak yakin sih akan bertahan di Persib. Sepertinya nanti dia akan dipinjamkan atau juga dijual. Ada Robbie Darwis, pemain muda. Ada Tyron. Di pertahanan lihat nih banyak sekali nih pemain nih. Nick Kuipers, ada Kakang Rudianto yang bisa bermain di center back. Ada Ahmad Jufrianto, ada Victor, ada juga Gustavo Franca. Di posisi fullback ada Rezaldi Hehanusa,
ada Hen, ada juga Zalnando. Nah, Zalnando saya nggak tahu nih akan bisa dipertahankan atau enggak ya. Di penjaga gawang saja nih ada cukup banyak. Ada Kevin Ray, ada Tijab Akwalam, ada juga Reki Rahayu, dan ada juga 2 penjaga gawang muda. Dan di depan ya, nah di depan ini kita lihat nih ada David Da Silva, ada Dimas Derajat, ada Ferdiansyah, ada Ridwan Ansori, ini pemain muda ya. Dan ada Melson Lima. Jadi kalau kita perhatikan sekarang komposisi pemain di Persib, sebetulnya ada lebih dari 1 pemain yang bisa bermain di 1 posisi. Nah ini sebetulnya komposisinya sudah pas, tapi kan tidak tertutup kemungkinan nanti di putaran kedua Persib bisa saja nanti mendatangkan Sadil Ramdhani dengan opsi pembelian nanti ya. Atau nanti memang jika memang mereka berani menebus kontraknya di Sabah FC. Dan sebelumnya juga pelatih dari Sabah FC kan, Ong Kim Sui ya kalau nggak salah namanya, yang pernah juga melatih timnas Malaysia, telah menyatakan bahwa Sadil tidak bermain dalam beberapa pertandingan terakhir karena mengalami cedera. Tapi bisa juga loh teman-teman, sebelumnya ada kontak antara manajemen Persib Bandung dengan Sabah FC, tapi ternyata tidak terrealisasi untuk bisa mendatangkan Sadil Ramdhani. Bisa saja itu terjadi kan di belakang layar. Maka itu rumor ini muncul bahwa kemungkinan Sadil akan gabung ke Persib. Tapi jika Sadil gabung ke Persib, nah ini juga yang akan menyulitkan Boyan Hodak untuk bisa memilih para pemain. Apalagi ini Melson Lima pemain terakhir yang baru gabung nih. Kecuali sebelumnya Lima ini memang tidak dikontrak. Nah seandainya Lima tidak dikontrak sebelumnya, ya tentu kemungkinan besar Sadil bisa saja didatangkan. Karena Lima ini kan bermain di posisinya Sadil ya. Jadi ini kalau saya melihat sekarang komposisi pemain dari Persib Bandung mengerikan juga loh. Belum ada Ciro Alves lagi loh di depan. Wah, ngeri kan nih. Wah, bahaya ini Persib Bandung. Jadi, walaupun Persib Bandung ini gagal di Piala Presiden, tapi ya bukan berarti mereka nanti akan sulit untuk bersaing di papan atas Liga 1. Karena secara komposisi pemain ya, ini adalah tim yang super. Kenapa saya mengatakan tim yang super? Karena punya pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain senior yang jika digabungkan tentu akan memberikan warna permainan yang berbeda. Pemain-pemain muda itu punya tenaga, kecepatan, dan juga tentunya determinasi yang tinggi. Pemain-pemain senior punya ketenangan dan juga visi permainan yang memang dibutuhkan. Maka itu musim lalu, meskipun Persib Bandung mengandalkan 2 pemain senior di tengah seperti Maklok dan juga Deddy Kusnandar, tapi mereka bisa menjadi juara. Dan juga di depan kita tahu David Da Silva kali ini mendapatkan persaingan dari Dimas Derajat. Nah di sini saya melihat ada nilai plus dari manajemen Persib Bandung yang juga mendatangkan Dimas Derajat untuk juga memberikan semacam persaingan kepada David Da Silva. Bukan artinya David tiba-tiba musim depan akan menurun performanya, enggak juga. Tapi dia juga perlu mendapatkan persaingan, dan juga bagi Boyan Hodak dia perlu skuad yang dalam seperti sekarang ya, yang kita lihat komposisi pemain di Persib Bandung untuk bisa melakukan rotasi. Karena nanti di kompetisi antar klub Asia, lawan-lawan yang akan dihadapin Persib Bandung itu kan adalah lawan-lawan yang tergolong kuat ya. Nah artinya ini adalah skema yang memang sudah dipersiapkan oleh Boyan Hodak dan juga manajemen untuk bisa mempersiapkan tim yang kompetitif. Cuman yang memang saya melihat di Piala Presiden, para pemain itu sebetulnya belum punya match fitness 100%. Artinya dari segi fisik mereka sebetulnya belum siap. Ini yang bisa menjadi kelemahan bagi Persib Bandung. Artinya nanti di pertandingan pertama Persib, saya lupa lawan siapa ya, lawan tim mana, kalau nggak salah itu main di kandang sendiri dulu Persib ya, pada tanggal 9 malam ya. Nah para pemain Persib tuh harus bisa dalam kondisi siap tempur. Karena kan sebelumnya mereka telah mendapatkan menit bermain tuh di Piala Presiden, walaupun hanya 3 pertandingan. Jadi jika mereka tidak siap di pertandingan pertama, ya itu yang nanti akan menyulitkan mereka untuk bisa mengumpulkan poin. Seperti yang terjadi musim lalu. Karena musim lalu kan Persib tidak menjadi juara di regular series. Persib menjadi juara itu di Championship Series, atau yang dinamakan di luar negeri itu Final Series. Jadi ya sekarang kembali lagi nih kepada pelatih fisik dari Persib Bandung agar mempersiapkan para pemain supaya mereka bisa langsung tancap gas dari pertandingan pertama. Dan saya juga ingin melihat perubahan performa dari beberapa pemain Persib seperti Beckham Putra, Febri Haryadi. Ya, jika 2 pemain ini bisa tampil konsisten, ya maka saya pikir itu juga akan memberikan persaingan kepada Melson Lima. Karena kan sekarang sebetulnya Persib lebih banyak bermain dari sektor sayap dengan mengandalkan terupas dari lini tengah. Artinya pemain-pemain yang bisa bermain di sayap ini harus lebih konsisten permainannya. Walaupun Boyan Hodak adalah salah satu pelatih yang berhasil membawa Persib Bandung menjadi juara dengan permainan pragmatis, tapi tetap pada saat Persib bermain terbuka atau artinya berani bermain menyerang, nah, serangan mereka itu akan lebih banyak bertumpu dari kedua sektor sayap. Tapi selain itu juga kita tahu bahwa 2 fullback dari Persib ya lebih sering disiplin atau jarang melakukan overlap pada saat Persib bermain di luar kandang. Nah, inilah penjelasan yang ingin saya berikan
Dan memang jika seandainya Sadil Ramdhani itu gabung ke Persib Bandung, tentu itu akan merupakan kejutan yang sangat amat besar di bursa transfer kali ini, karena kita tahu Sadil Ramdhani adalah pemain yang spesial, dan bukan berarti dengan gabungnya Sadil nanti kemudian akan melemahkan Persib, justru akan menguatkan Persib. Tapi untuk saat ini jika Sadil gabung, ya akan menyulitkan juga sang pelatih untuk menentukan pilihan pemainnya. Apalagi pemain semacam Sadil masa sih ditaruh di bangku cadangan dulu? Ya kan dia kan pemain yang bagus ya, pemain yang punya skill tinggi ya. Walaupun sekarang sudah beberapa pertandingan dia tidak membela timnas Indonesia, tapi ini adalah pemain yang bagus. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan seperti yang tadi saya katakan, bisa juga loh nanti di pertengahan musim Sadil gabung, atau mungkin juga musim depan. Ya siapa sih pemain yang tidak akan ingin gabung ke Persib Bandung? Kan semua ingin gabung dong ke Persib Bandung. Kan pernah juga saya jelaskan sebelumnya, Persib ini kan seperti Real Madrid. Ya kan, diisikan pemain-pemain bintang, pemain-pemain yang berkualitas. Ya dengan demikianlah pelatih yang melatih Persib Bandung itu akan punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa membawa tim ini bersaing untuk menjadi juara. Ya kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan pertama dari Persib Bandung, dan itu pada tanggal 9 Agustus ya, tadi sudah saya katakan. Dan saya juga nanti sore akan siaran pertandingan Persebaya lawan Persik Kediri ya. Itu kan adalah pertandingan launching tim Persebaya ya. Nah saya harapkan teman-teman nanti bisa gabung juga dan nonton. Kita mulai live rencananya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Indosiar. Dan tentunya nanti pada saat Liga 1 sudah dimulai, saya akan memberikan analisa saya dari pertandingan-pertandingan yang saya nonton. Jadi bukan berarti saya nonton Persija kemudian saya tidak akan membuat analisa dari pertandingan Persija ya, kemungkinan saya akan buat. Tapi jika saya tidak menonton Persib, ya tentu saya tidak akan membuat analisa tentang Persib, walaupun pressure dari rumah juga cukup tinggi nih. Kan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, istri dan anak saya ini dua-duanya fans dari Persib Bandung ya. Jadi setelah Persib main pasti itu saya di pressure untuk membuat analisanya. Ya kalau saya ada waktu pasti saya akan buat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.